Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara pagi ini? Saya berharap sukacita oleh Roh Kudus selalu menginspirasi hati dan pikiran saudara untuk mengerjakan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Jumpa kembali di program Mutiara hari ini. Bersama saya akan menemani pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini akan mengangkat judul Cinta Pertama. Dan nas firman Tuhan terambil dari Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya pengalaman cinta pertama. Kata orang, cinta pertama itu sulit untuk dilupakan. Hal yang paling kita rasakan saat kita mengalami yang namanya cinta pertama itu ialah kita selalu memikirkan dia yang kita sukai. Kita akan baru belajar merasakan yang namanya rasa kangen atau rasa rindu dengan seseorang. Normalnya anak sekolahan itu kalau sudah yang namanya memasuki hari libur, mereka sangat senang sekali. Tetapi bagi mereka yang sedang jatuh cinta, terutama cinta pertama sama teman sekelas atau teman satu sekolah, mereka pasti tidak akan sabar untuk cepat-cepat masuk sekolah, biar bisa bertemu kembali dengan pujaan hatinya. Muda-mudi zaman sekarang juga saya pikir sama ya. Misalnya ada anak remaja laki-laki yang ketika disuruh ibunya pergi ke warung untuk beli sabun atau disuruh pergi untuk mengisi galon air minum, biasanya dia tidak akan segera melakukannya. Dia pasti akan menyelesaikan dulu apa kesibukan dan kesenangannya sama gadget, atau mungkin dia asik dengan nonton film atau main game. Setelah selesai baru ia kerjakan apa yang disuruh oleh ibunya. Tapi beda ketika yang minta adalah pacarnya. Misalnya pacarnya minta jemput, padahal rumah pacarnya tuh ada sekitar puluhan kilo. Udah gitu harinya hari hujan. Biarpun hujan, biarpun badai, kalau yang namanya sedang jatuh cinta, itu jarak tidak terasa, dingin juga tidak terasa, basah pun tidak akan ada artinya. Karena firman Tuhan juga memang berkata di dalam Kidung Agung, cinta itu kuat seperti maut. Itulah yang terjadi saat kita mengalami yang namanya perasaan cinta pertama. Saya pun menjadi orang Kristen itu sejak kecil, sejak lahir. Jadi dari kecil memang saya sudah terbiasa untuk masuk ke gereja, baik mengikuti sekolah minggu sampai akhirnya saya mengikuti katekisasi dan menjadi jemaat di dalam gereja. Tetapi pengalaman cinta yang pertama bagi saya dengan Tuhan ialah pada waktu saya kelas 3 SMA. Pada waktu itu saya mengalami yang namanya kelahiran baru, di mana saya mengalami cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Saya tergila-gila dengan Tuhan. Saya membaca kitab suci itu sama seperti orang yang membaca komik. Saya rajin ke gereja, bahkan saya menanti-nantikan. Saya selalu rindu. Bahkan ketika saya tidak punya kendaraan, saya rela naik sepeda atau jalan kaki untuk pergi ke tempat ibadah. Padahal jaraknya lumayan jauh. Itu karena apa? Karena saya masih merasakan yang namanya cinta mula-mula dengan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, Tuhan menegur jemaat di Efesus. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Dan Tuhan mungkin saat ini juga sedang menegur saudara dan saya. Apakah kegairahanmu, apakah semangatmu di dalam mengikuti Tuhan masih sama seperti ketika engkau mengalami cinta yang pertama dengan Tuhan? Apakah saudara masih giat di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan? Apakah saudara masih rajin bersekutu? Apakah saudara masih suka untuk menggali kebenaran firman Tuhan? Bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan?
bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak demikian, maka peringatan Tuhan di dalam kitab Wahyu ini, tepatnya di dalam Wahyu 2 ayat 4, memang untuk saya dan saudara. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 29 dan 30 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudaraku, kalau hari-hari ini di dalam pertumbuhan rohani saudara mulai merasa cepat lelah berdoa, malas membaca dan merenungkan firman, malas untuk bersekutu dan segalanya terasa berat. Saya mau katakan saudaraku, mungkin saat ini hati saudara sedang menjauh dari yang namanya cinta yang semula. Kembalilah kepada Tuhan saudaraku dan mintalah Ia untuk mengobarkan kembali api yang ada di dalam hatimu, api cinta yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman Tuhan di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kembali kepada kasih kami yang semula, agar kami boleh menyelidiki hati kami, apakah kami masih mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan kekuatan kami. Kami mohon Tuhan agar anugerah, kebijaksanaan dan kepekaan, terutama kesanggupan untuk melakukan ajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara, dan Roh Kudus pasti menolong kita untuk memahami kebenaran dan berjalan di dalamnya. Sampai jumpa di program Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian dan Shalom.